Seorang konsul Tiongkok secara terbuka memperingatkan soal pemenggalan kepala Perdana Menteri Jepang. Kedua negara saling melontarkan kata-kata kasar. Kepala kotor yang menyelipkan dirinya harus dipotong. Situasi memburuk hingga Tiongkok memperingatkan Jepang soal kekalahan telak dan mengeluarkan imbauan agar warganya tidak mengunjungi Jepang. Sanae Takaichi menyatakan serangan bersenjata di pulau itu mengancam kelangsungan hidup. Satu-satunya alasan Jepang membuat Tiongkok sangat marah adalah karena Jepang menyentuh saraf paling sensitif Tiongkok, bukan sekali, tapi 2 kali. Ini sangat sensitif. Tiongkok akan membenci jika terekspos di YouTube dan akan mencoba menguburnya lewat algoritma. Bantu kami dengan klik suka. Terima kasih. Badai muncul beberapa bulan lalu akibat perubahan politik. Pada 21 Oktober 2025, Sanae Takaichi menjadi Perdana Menteri perempuan pertama Jepang. Di usia 64 tahun beliau berkuasa saat politik Jepang tidak stabil dan dunia makin tegang. Beberapa hari setelah menjabat, beliau mengumumkan rencana tak terduga. Jepang akan mempercepat alokasi 2% produk domestik bruto untuk pertahanan pada akhir 2025 bukan 2027. Angka itu mungkin terdengar kecil, tapi bagi Jepang ini adalah hal yang bersejarah. Selama lebih dari 40 tahun, Jepang telah mengikuti aturan tidak tertulis. Pengeluaran pertahanannya tetap sekitar 1% dari produk domestik bruto sebagai simbol identitas pasifis pasca Perang Dunia II. Saat Perdana Menteri Takaichi menggandakan target itu, ini bukan sekadar perubahan finansial, tapi juga menandakan perubahan pola pikir Jepang. Ini terlihat agresif. Namun, alasan utamanya bukan ini. Karena semuanya bermula dari pernyataan yang sangat menyakiti Tiongkok. Perdana Menteri baru menyatakan, jika Tiongkok menyerang Taiwan, Jepang mungkin akan mengerahkan pasukan bela diri demi keamanannya. Inilah sikap tegas Jepang terhadap Taiwan dan alasan pertama yang paling membuat Tiongkok marah. Para ahli mengatakan Jepang tampak terlalu percaya diri dan, percaya atau tidak, Jepang memiliki peluang yang lebih kecil untuk melawan Tiongkok. Faktanya, Jepang punya alasan kuat bersikap tegas pada naga yang perkasa itu. Pada 2025 Jepang menyetujui anggaran militer 55 miliar dolar, rekor tertinggi dan naik hampir 10% dari tahun sebelumnya. Jika pengeluaran keamanan lain seperti penjaga pantai dihitung, totalnya lebih dari 62 miliar dolar. Untuk negara yang dulu menghindari ekspansi militer, ini langkah berani. Namun, ini bukan sekadar soal uang. Jepang mulai menata ulang sistem militernya pada Maret 2025. Pemerintah membentuk Komando Operasi Gabungan baru, menggabungkan tugas Angkatan Darat, Laut, Udara, serta Satuan Luar Angkasa dan Siber. Ini pertama kalinya Jepang punya komando pertahanan terintegrasi. Tujuannya adalah untuk membuat komunikasi lebih cepat dan koordinasi lebih lancar, terutama dalam situasi krisis. Langkah yang benar-benar mengubah permainan dilakukan oleh raksasa di belakangnya, yaitu Amerika Serikat yang segera mendukungnya. Washington menaikkan status pasukan Amerika Serikat di Jepang menjadi markas pasukan gabungan agar perencanaan dan operasi bersama lebih mudah. Jepang juga mulai memodernisasi senjata dan teknologinya. Pada bulan Maret, kapal-kapal Angkatan Laut Jepang mulai melakukan pelatihan rudal Tomahawk bersama Angkatan Laut Amerika Serikat. Rudal jelajah ini mampu menyerang target lebih dari 600 mil jauhnya. Jepang memutuskan membeli sekitar 400 Tomahawk, sehingga pertahanannya jadi lebih kuat. Jepang tengah mengembangkan senjata hipersonik baru dan meningkatkan sistem rudalnya. Langkah ini menunjukkan Jepang tak lagi mengandalkan pertahanan tradisional dan tengah bersiap menghadapi peperangan modern. Perdana Menteri Takaichi menyelaraskan pertahanan dan diplomasi. Beliau menyebut aliansi Jepang-Amerika Serikat sebagai dasar keamanan nasional dan ingin mempererat kemitraan dengan negara sahabat di Asia. Jepang menandatangani perjanjian pertahanan dengan Filipina dan bekerja sama dengan Australia, Korea Selatan, serta India lewat aliansi Quadrilateral Security Dialogue. Pesannya jelas, Jepang ingin tampil lebih kuat di dunia yang berubah, bukan terasing. Terlihat seperti Jepang dari alam semesta paralel, bukan? Padahal dulu Jepang dikenal sebagai simbol perdamaian, negara yang bangkit dari perang dan fokus pada teknologi, perdagangan, serta kemajuan,
bukan senjata. Tapi sekarang citra itu mulai berubah. Diam-diam, Jepang sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Keputusan ini bukan tiba-tiba, melainkan akibat perubahan besar dan provokasi di sekitar negara kepulauan ini selama dekade terakhir. Jepang menyadari bahwa perdamaian yang telah dinikmatinya selama hampir 80 tahun kini dikelilingi oleh ancaman nyata dari 3 arah: Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Dan ketiga negara ini tidak menjadi agresif secara tiba-tiba. Tindakan mereka terus meningkat dari tahun ke tahun, sampai akhirnya Jepang memutuskan bahwa diam dan bersabar bukan lagi pilihan terbaik. Apa yang terlihat seperti eskalasi baru-baru ini dengan Tiongkok sebenarnya adalah pertempuran yang sudah berlangsung selama puluhan tahun dan masih terus terjadi hingga hari ini. Dalam 15 tahun terakhir, Tiongkok memperluas kekuatannya di laut, udara, dan seluruh Asia. Hampir semua perluasan itu langsung menekan keamanan Jepang. Cerita ini bermula di Kepulauan Senkaku, pulau kecil tak berpenghuni di Laut Cina Timur yang dikuasai Jepang. Namun Tiongkok mengklaimnya. Pada tahun 2012 ketika Jepang membeli 3 dari pulau-pulau ini untuk mengelolanya secara damai, Tiongkok merespons dengan agresif dan mulai mengirim kapal-kapal ke wilayah tersebut. Ini bukan kapal nelayan biasa, melainkan kapal milik pemerintah. Apa yang awalnya merupakan kunjungan langka, perlahan-lahan berubah menjadi kehadiran hampir setiap hari. Tahun 2024, kapal Tiongkok hampir selalu ada di sana sepanjang tahun. Pada periode yang sama, Tiongkok diam-diam mengubah struktur penjaga pantainya dengan menempatkannya di bawah otoritas militer dan memperluas armadanya dengan kapal-kapal yang lebih besar, lebih berat, dan bersenjata. Kapal-kapal ini mirip kapal penegak hukum, namun beraksi seperti militer, memberi Tiongkok cara menaikkan tekanan tanpa memulai konflik terbuka. Namun ambisi Tiongkok jauh melampaui pulau-pulau ini dan sayangnya Jepang hampir tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal itu. Tiongkok mulai membangun angkatan laut dengan pertumbuhan tercepat di dunia, berkembang begitu cepat sehingga hanya dalam beberapa tahun mereka menambah lebih banyak kapal daripada Jepang, India, Australia, Prancis, dan Inggris digabungkan. Tiongkok memperkuat sistem misil, termasuk senjata anti kapal jarak jauh dan hipersonik baru, sehingga kawasan dekat pantainya makin berbahaya bagi angkatan laut manapun. Tiongkok juga semakin aktif di sekitar Taiwan, menerbangkan jet tempur, drone, dan pesawat pengintai melintasi Selat Taiwan hampir setiap hari. Karena Taiwan dekat kepulauan barat daya Jepang, setiap ketegangan di sana langsung jadi masalah keamanan bagi Tokyo. Jika Tiongkok suatu saat bergerak melawan Taiwan, Jepang tahu konflik tersebut kemungkinan besar akan meluas ke perairan dan wilayah udaranya. Tiongkok memperluas jangkauan ke Filipina, memasuki Laut Cina Selatan dengan kapal penjaga pantai, milisi maritim, dan angkatan laut. Ini penting bagi Jepang karena jalur laut ini menghubungkan dengan perdagangan dan pasokan energinya. Jika Tiongkok menguasai wilayah ini, mereka akan berpengaruh di seluruh kawasan, lalu diadakan latihan militer besar-besaran. Akhir 2024, Tiongkok gelar latihan terbesar dalam 30 tahun. 90 kapal dan 100 pesawat lebih. Latihan blokade, invasi, dan serangan terkoordinasi digelar di hampir seluruh rantai pulau pertama, dari Laut Tiongkok Selatan hingga perairan dekat Jepang. Bagi Tokyo, ini menandakan Tiongkok tengah bersiap menghadapi konflik nyata, bukan sekadar latihan. Perilaku Tiongkok di udara juga berubah. Setiap tahun, jet tempur Jepang ratusan kali dikerahkan untuk mencegat pesawat, pembom, dan drone Tiongkok yang mendekati wilayahnya. Agustus 2024 untuk pertama kalinya, pesawat militer Tiongkok masuk wilayah udara Jepang meski hanya sebentar. Drone Tiongkok kini lebih sering terbang dan menjangkau area baru yang sebelumnya tak pernah didatangi. Penerbangan-penerbangan ini memaksa Jepang untuk terus siaga dan membuktikan bahwa Tiongkok sedang menguji seberapa jauh mereka bisa mendorong batas. Seolah Tiongkok belum cukup, sekutunya juga ikut campur, membuat situasi makin mengkhawatirkan. Kerjasama militer Tiongkok-Rusia diperdalam. Pada 2025, kedua negara menggelar latihan gabungan kapal selam dan angkatan laut dekat Jepang, berbagi data sonar, dan berlatih operasi di perairan penting bagi pertahanan Jepang. Bagi Tokyo, tantangan kini datang dari 2 kekuatan besar yang bergerak searah, bukan lagi dari satu arah. Sementara itu,
Tiongkok meluncurkan kapal induk tercanggihnya, Fujian, yang dilengkapi ketapel elektromagnetik untuk jet tempur lepas landas dengan muatan penuh. Dengan memperluas kemampuan proyeksi kekuatan ke Pasifik, serta sistem misil, armada drone, dan tekanan penjaga pantai, Tiongkok kini bisa menantang keseimbangan kekuatan di kawasan sekitar Jepang. Dari Laut Cina Timur ke Taiwan hingga Laut Cina Selatan. Dan saat ini, Tiongkok sangat marah karena masalah Taiwan. Mungkin itu cara Tiongkok menyembunyikan niat aslinya dari dunia. Secara kasat mata, kemarahan Tiongkok terkait Taiwan, namun di balik itu terdapat luka lama akibat Jepang yang masih membekas dan dirasakan turun-temurun. Balas dendam sangat melekat pada mereka. Hingga tahun 2024 seorang anak 10 tahun ditikam hingga tewas di Tiongkok. Itu bukan hari yang biasa. Itu adalah hari yang penuh emosi, diperingati dengan siren dan momen hening di seluruh negeri. Keheningan itu lahir dari tindakan Jepang di masa lalu. Namun, dinamika yang kita lihat hari ini antara Jepang dan Tiongkok tidak selalu seperti ini. Apa yang dianggap sebagai pihak yang tertindas sebenarnya adalah salah satu kekuatan militer paling agresif di Asia. Semuanya mulai berubah pada tahun 1930-an ketika para pemimpin Jepang percaya bahwa memperluas kekaisaran adalah satu-satunya cara untuk mengamankan sumber daya dan bertahan di masa ekonomi yang sulit. Pemikiran ini mendorong Jepang ke jalur kekerasan, terutama terhadap Tiongkok. Pada tahun 1937 insiden jembatan Marco Polo berubah menjadi perang besar-besaran antara Jepang dan Tiongkok. Apa yang terjadi setelahnya sangat brutal. Pasukan Jepang merebut kota-kota besar satu persatu, Beijing, Tianjin, Shanghai, dan akhirnya ibu kota, Nanjing. Jatuhnya Nanjing memicu salah satu babak tergelap perang, yaitu pembantaian Nanjing. Selama 6 minggu, kota itu mengalami pembunuhan massal, pemerkosaan, dan kehancuran besar. Sejarawan memperkirakan lebih dari 10.000 warga sipil dan tawanan perang tewas. Itu momen yang merusak reputasi Jepang dan masih dikenang dunia. Itu luka yang sama yang masih dibawa Tiongkok, tetap membara. Pada waktu yang sama, Jepang menjalankan operasi rahasia seperti Unit 731 di Manchuria. Fasilitas ini melakukan eksperimen tidak manusiawi pada tahanan, menguji penyakit, senjata biologis, dan operasi tanpa anestesi. Kejahatan perang ini jadi alasan utama Jepang mendapat hukuman berat dan tekanan global usai perang. Dengan militernya yang sudah tersebar di Tiongkok, Korea, dan sebagian Asia Tenggara, Jepang tetap terus melakukan ekspansi. Tahun 1941 setelah Amerika Serikat menghentikan pasokan minyak, Jepang mengambil langkah berani dan berisiko. Menyerang armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor secara mendadak, menghancurkan kapal dan menewaskan lebih dari 2.000 orang. Peristiwa ini membuat Amerika Serikat terlibat langsung dalam Perang Dunia II dan mengubah arah perang. Untuk sementara waktu, Jepang terus memenangkan pertempuran dan menguasai sebuah kekaisaran besar di seluruh Asia. Namun pada tahun 1942, segalanya mulai berantakan. Angkatan Laut Jepang kalah di pertempuran Midway. Setelah itu kekaisaran mulai menyusut. Tahun 1945 Jepang kelelahan, kota dibom, persediaan makanan menipis, jutaan nyawa hilang. Lalu datanglah pukulan terakhir. Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Kehancurannya tidak pernah terlihat sebelumnya di dunia. Pada saat yang sama, Uni Soviet menyerbu wilayah yang dikuasai Jepang di Manchuria. Dengan tidak adanya cara untuk melanjutkan perang, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang pada 15 Agustus 1945. Bagi banyak orang Jepang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suara kaisar mereka. Setelah Jepang menyerah, negara itu diduduki sekutu yang dipimpin Amerika Serikat. Pasukan Amerika tinggal di Jepang selama hampir 7 tahun. Selama periode ini, mereka berusaha membongkar sistem militer lama sepenuhnya. Beberapa pemimpin militer tingkat atas diadili di Tokyo atas kejahatan perang. Sebagian dihukum mati, lainnya penjara seumur hidup. Menariknya, kaisar tidak dihukum. Amerika Serikat percaya mempertahankannya sebagai simbol akan menjaga stabilitas Jepang. Perubahan besar terjadi tahun 1947 saat konstitusi baru diperkenalkan. Pasal 9 dalam undang-undang tersebut benar-benar mengubah masa depan Jepang. Pasal itu menyatakan bahwa Jepang tidak akan pernah lagi menggunakan perang untuk menyelesaikan perselisihan
dan tidak akan memiliki angkatan darat, udara, atau laut yang memiliki kekuatan untuk berperang. Ini perubahan bersejarah yang menjadi dasar identitas Jepang sebagai negara damai. Namun, dunia segera berubah saat Perang Korea pecah tahun 1950 dan ketegangan Perang Dingin meningkat. Amerika Serikat membutuhkan Jepang yang stabil demi ketertiban Asia, sehingga Jepang mulai membangun kembali unit pertahanan diri terbatas. Unit-unit ini kemudian berkembang menjadi pasukan bela diri Jepang. Mereka tetap defensif, namun kini berperan penting dalam keamanan Jepang. Pada periode yang sama, Jepang menandatangani perjanjian keamanan besar dengan Amerika Serikat, sehingga pangkalan militer tetap di negara itu. Banyak orang Jepang tidak nyaman dan terjadi protes besar pada 1960-an, namun perjanjian itu tetap berlaku dan bahkan hingga hari ini, pasukan Amerika Serikat masih ditempatkan di Jepang berdasarkan perjanjian ini. Saat Jepang menyesuaikan diri secara politik, perubahan besar terjadi di bidang ekonomi. Negara itu membangun ulang industri, berinvestasi teknologi, dan berupaya menghidupkan kembali ekonomi. Pada 1960 sampai 1970-an, Jepang mengejutkan dunia dengan pertumbuhan ekonomi pesat. Dalam beberapa dekade, negara itu berubah dari kalah menjadi salah satu ekonomi terkuat dunia. Periode ini disebut keajaiban ekonomi Jepang. Keberhasilan ini dan kenangan pahit Hiroshima serta Nagasaki membentuk pola pikir pasifis Jepang. Anak-anak Jepang tumbuh belajar tentang perdamaian, demokrasi, dan bahaya nasionalisme. Seiring waktu, Jepang menciptakan identitas nasional yang unik, sebuah bangsa yang bangga bukan karena militernya, tetapi karena komitmennya terhadap perdamaian. Namun, negara-negara tetangganya memaksa perubahan itu. Bukan untuk saat ini, tetapi untuk urusan sejarah yang belum selesai. Saat Jepang terus mendapat tekanan dari Tiongkok di selatan, tantangan baru mulai muncul di utara. Jepang dan Rusia belum menyelesaikan sengketa puluhan tahun atas Kepulauan Kuril, yang oleh Jepang disebut wilayah utara. Pulau-pulau ini terletak tidak jauh dari Hokkaido, dan setelah Perang Dunia, dua pulau-pulau tersebut diambil alih oleh Uni Soviet. Hingga kini, lebih dari 80 tahun kemudian, kedua negara belum memiliki perjanjian damai karena masalah yang belum selesai. Selama bertahun-tahun, situasinya tetap tenang, seolah-olah membeku dalam waktu. Namun, semuanya berubah setelah Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022. Jepang tegas mendukung Barat dan menjatuhkan sanksi. Rusia merespons dengan keluar dari pembicaraan damai, menangguhkan perjanjian, melarang nelayan Jepang, dan menjadikan Kepulauan Kuril zona militer berat. Mereka membangun pangkalan baru, menempatkan rudal pertahanan pantai, dan memperkuat sistem pertahanan udara di pulau-pulau itu. Rusia juga menempatkan unit S-300V4 di sana. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan melacak pesawat siluman seperti F-35 Jepang, sehingga Moskwa dapat memantau sebagian besar wilayah utara Jepang. Situasi diprediksi stabil, tapi aktivitas militer malah naik. Kapal dan pesawat Rusia kini lebih sering muncul di sekitar Jepang. Terjadi pertemuan udara jarak dekat, patroli pembom jarak jauh, bahkan pembom Tu-95 yang mampu membawa nuklir terbang di dekat zona pertahanan udara Jepang. Pada September 2024 pesawat patroli Ilyushin 38 Rusia melintasi wilayah udara Jepang 3 kali dalam beberapa jam, pelanggaran pertama dalam 5 tahun. Jepang mengerahkan F-35 dan F-15 serta menembakkan suar isyarat peringatan terkuat sebelum konfrontasi. Di laut, Rusia memperluas patroli dengan kapal selam rudal balistik kelas Bore yang membawa rudal nuklir kuat. Kapal selam ini mulai beroperasi lebih sering di Laut Jepang dan Laut Okhotsk, menciptakan ketegangan terus-menerus di dekat perairan utara Jepang. Yang paling dikhawatirkan Tokyo adalah kemitraan Rusia dan Tiongkok. Kedua negara mulai mengordinasikan patroli laut, penerbangan pembom, dan latihan kapal selam di sekitar Jepang. Kadang, kapal-kapal itu mengelilingi Jepang, menguji kecepatan reaksi Tokyo. Ini tekanan baru bagi Jepang. Dua negara tetangga yang kuat bekerja berdampingan di perairan sekitar negara itu. Dan Rusia menambah lapisan ketidakpastian lain dengan memperbarui doktrin nuklirnya pada tahun 2024, menurunkan ambang batas kapan mereka mungkin menggunakan senjata nuklir. Perubahan ini membuat Tokyo lebih waspada. Semua ini menunjukkan kepada Jepang bahwa ancaman dari utara tidak lagi bersifat simbolis atau historis. Ancaman itu nyata, aktif, dan terus berkembang. Dan Jepang
harus bersiap menghadapi dunia di mana tantangan muncul dari selatan dan utara secara bersamaan. Namun Rusia dan Tiongkok jauh lebih kecil bahayanya dibandingkan ancaman terbesar, karena apa yang tidak pernah bisa Anda prediksi seringkali menjadi ancaman terbesar Anda. Bayangkan sebuah nuklir terbang di atas Anda hanya karena seseorang ingin berpetualang. Memang terdengar gila, tapi itulah yang dihadapi Jepang saat ini. Korea Utara menjadi tantangan paling tak terduga bagi Jepang. Karena tidak seperti Tiongkok atau Rusia, Pyongyang secara terbuka menyebut Jepang sebagai target nuklir. Laporan pertahanan Jepang menyebut Korea Utara kini punya sekitar 50 senjata nuklir dan telah meminiaturkan hulu ledak agar bisa dipasang di rudal balistik. Korea Utara juga punya ratusan rudal yang bisa menyerang Jepang, termasuk lebih dari 50 rudal Nandong yang siap diluncurkan dengan persiapan minim. Setiap uji, coba, dan peluncuran menjadi lebih berbahaya karena Jepang hanya punya waktu peringatan singkat, kadang cuma beberapa menit sebelum dampaknya. Momen paling menakutkan terjadi saat rudal Korea Utara melintasi Jepang, memicu peringatan, menghentikan kereta, dan memaksa warga berlindung. Kejadian seperti ini sudah sering terjadi setelah diplomasi singkat. 2018-2019 Korea Utara kembali melakukan uji coba, meluncurkan lebih dari 60 rudal pada 2022 dan puluhan di 2023. Sebagian besar peluncuran ini bertepatan dengan latihan militer Amerika Serikat Jepang dan Korea Selatan, memperkuat pesan politik di balik ancaman itu. Ancaman ini makin serius karena pesatnya kemajuan teknologi Korea Utara. Sekarang mereka memamerkan hulu ledak nuklir taktis yang dirancang untuk digunakan di medan perang, drone bawah air yang dimaksudkan untuk membawa muatan nuklir, dan rudal yang diluncurkan dari kapal selam yang memberikan kemampuan serangan kedua. Uji coba, rudal jarak jauh memecahkan rekor, beberapa bertahan di udara lebih dari 1 jam dan mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Peluncuran rudal baru, Hwasong-20 berbahan bakar padat yang cepat diluncurkan dan mampu membawa beberapa hulu ledak menambah kekhawatiran. Kemudian terjadi pergeseran politik. Korea Utara makin dekat ke Rusia, menandatangani fakta pertahanan dan diduga mengirim pasukan serta senjata ke Moskow. Kemitraan baru ini membuat tindakan Korea Utara sering selaras dengan aktivitas militer Tiongkok dan Rusia di sekitar Jepang, menciptakan kesan tekanan terkoordinasi. Bagi Jepang, kombinasi kemampuan nuklir, teknologi yang berkembang pesat, dan ketidakpastian total membuat Korea Utara menjadi ancaman yang berbeda dari yang lain di kawasan ini. Namun Jepang tampaknya cepat menemukan jawabannya. Yang paling membuat marah musuh-musuhnya adalah potensi senjata nuklir yang mungkin digunakan Jepang. Negara damai yang menolak senjata nuklir selama puluhan tahun kini mempertimbangkan ulang janjinya. Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, pembuat undang-undang membahas apakah Jepang harus mengizinkan senjata nuklir sekutu masuk saat krisis. Juru bicara Tiongkok, Lin Tian, menyatakan Tiongkok sangat prihatin atas sikap ini. Ini alasan kedua setelah sikap Jepang pada Taiwan yang membuat Tiongkok gelisah. Strategi pertahanan Jepang ke depan tak hanya soal satu senjata atau pengumuman. Ini adalah transformasi total tentang bagaimana negara tersebut berencana untuk bertahan hidup di lingkungan yang jauh lebih berbahaya. Setelah puluhan tahun menjaga militer tetap kecil, Jepang kini menyadari lingkungannya sudah terlalu banyak berubah. Rencana baru ini berdurasi 10 tahun dan berlandaskan satu gagasan. Jepang harus bisa mendeteksi ancaman lebih awal, bertahan lama, dan menyerang musuh sebelum mereka mencapai Jepang. Perubahan ini bermula dari keputusan besar akhir 2022 saat pemerintah menyetujui program pertahanan 5 tahun senilai 43 triliun yen atau lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat. Belum pernah pemerintah Jepang mengalokasikan dana pertahanan sebesar ini dalam waktu singkat. Pengeluaran ini pun ada alasannya. Dana itu dialokasikan ke 7 bidang yang dianggap Jepang penting untuk melindungi diri dari Angkatan Laut Tiongkok, rudal Rusia, dan senjata nuklir Korea Utara. Pilar utama pertama adalah kemampuan serangan jarak jauh yang dihindari Jepang lebih dari 70 tahun. Sebagian besar sejarah pasca perang, Jepang bersikap sangat defensif, hanya bersiap mencegat serangan tanpa berencana menyerang pangkalan musuh. Hal itu berubah ketika Tokyo memutuskan untuk membeli 400 rudal jelajah Tamaha dari Amerika Serikat.
Rudal ini mampu menjangkau lebih dari 1.600 km, memungkinkan Jepang menargetkan lokasi peluncuran, pangkalan militer, dan pusat logistik. Sebelum ancaman mendekati pulau-pulaunya, kapal perusak Jepang sudah berlatih dan kapal pertama segera beroperasi penuh dengan rudal Tomahawk. Namun Jepang tidak hanya mengandalkan impor. Jepang sedang meningkatkan rudal Type 12 miliknya, sebuah sistem yang dulunya hanya memiliki jangkauan pendek, namun sekarang sedang didesain ulang agar dapat menjangkau hampir 1.000 km. Rudal yang ditingkatkan akan ditempatkan di pulau-pulau barat daya Jepang dari Kyushu sampai Okinawa, membuat rantai peluncuran untuk memantau dan merespons aktivitas di seluruh Laut Cina Timur. Banyak dari kendaraan peluncur ini bersifat mobil, artinya mereka dapat bergerak dengan cepat dan bersembunyi, sehingga lebih sulit bagi musuh untuk menargetkan mereka. Jepang tengah mengembangkan rudal generasi baru yang diluncurkan dari kapal selam. Alih-alih memodifikasi kapal selamnya secara besar-besaran, Jepang membuat rudal yang dapat ditembakkan melalui tabung torpedo standar. Ini membuatnya lebih murah, cepat dikerahkan, dan sulit terdeteksi. Ini memberi Jepang pilihan untuk melakukan serangan jarak jauh diam-diam dari bawah laut. Sejalan dengan itu, Jepang juga akan melengkapi jet tempurnya dengan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari udara, yang akan memperbanyak jumlah platform yang mampu merespons ancaman. Pilar kedua strategi masa depan Jepang adalah pertahanan rudal berlapis, khususnya terhadap rudal hipersonik terbaru. Senjata-senjata ini bergerak sangat cepat dan dapat berubah arah di udara, sehingga sulit dicegat dengan sistem tradisional. Untuk mengatasi hal ini, Jepang dan Amerika Serikat bersama-sama mengembangkan Glide Phase Interceptor, yaitu rudal khusus yang dirancang untuk menghantam senjata hipersonik saat masih meluncur di atmosfer atas. Teknologi ini sangat menantang dalam peperangan modern, dan saat ini hanya Amerika Serikat dan Jepang yang mengembangkannya bersama. Jepang juga memperluas armada pertahanan rudal lautnya. 2 kapal besar yang dilengkapi AEGIS sedang dibangun, masing-masing membawa lebih dari 100 sel peluncur vertikal dan radar berkekuatan tinggi. Kapal-kapal ini akan beroperasi dengan kapal perusak AEGIS, meningkatkan kemampuan Jepang melacak dan mencegat rudal balistik, jelajah, dan ancaman hipersonik. Akhir dekade ini, Jepang diperkirakan mengoperasikan hingga 12 kapal utama untuk pertahanan rudal balistik. Ancaman di kawasan ini datang dari berbagai arah, sehingga Jepang perlu cakupan luas di utara, selatan, dan barat. Bidang utama ketiga adalah pengawasan tanpa awak dan berbasis luar angkasa. Jepang ingin tak lagi hanya mengandalkan radar darat, tapi juga mengumpulkan intelijen dari ketinggian lebih tinggi dan luar angkasa. Drone jarak jauh akan berpatroli di laut luas, bertahan lebih lama di udara, dan memberi info real-time ke pasukan bela diri. Jepang juga sedang memperluas jaringan satelitnya. Satelit ini mendeteksi peluncuran rudal, melacak angkatan laut, memantau uji coba Korea Utara, dan menyediakan komunikasi aman bagi komandan. Jepang membangun satelit pengintai, komunikasi, dan sistem baru untuk memantau aktivitas di luar angkasa. Ini penting karena Tiongkok dan Rusia kini punya kemampuan anti-satelit. Semua informasi ini akan masuk ke Komando Operasi Gabungan Baru Jepang, markas pusat yang dibentuk pada 2025. Jepang kini untuk pertama kalinya memiliki satu struktur komando yang menghubungkan angkatan darat, laut, udara, serta unit siber dan luar angkasa. Hal ini membuat pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, terutama dalam situasi krisis di mana setiap menit sangat berarti. Militer Amerika Serikat telah meningkatkan struktur komandonya sendiri di Jepang agar sesuai dengan struktur ini, sehingga kedua negara dapat mengordinasikan operasi dengan lebih lancar. Rencana masa depan Jepang menekankan mobilitas dan kesiapsiagaan, karena teknologi saja tidak cukup, seperti yang dipelajari dari perang terakhir. Negara harus bisa memindahkan pasukan cepat, melindungi warga, memperkuat infrastruktur, dan menjaga pasokan dalam waktu lama. Jepang berinvestasi miliaran untuk cadangan amunisi, tempat perlindungan, penyimpanan bahan bakar, lapangan udara darurat, dan sistem komunikasi cadangan. Ini memastikan Jepang tetap beroperasi meski pangkalan utama atau jalur pasokan rusak akibat serangan. Perlindungan sipil ditingkatkan, dari sirene peringatan hingga rencana evakuasi bagi warga dekat zona konflik. Jet tempur generasi berikutnya
Bagian kunci strategi jangka panjang Jepang dikembangkan bersama Inggris dan Italia lewat program udara tempur global. Pesawat ini yang dijadwalkan 2035 akan menggantikan jet tempur lama Jepang dengan sensor canggih, teknologi siluman, kecerdasan buatan, dan fitur peperangan jaringan. Jet baru ini dirancang untuk beroperasi tidak hanya secara mandiri, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar bersama drone, satelit, dan sistem berbasis darat. Ruang angkasa juga akan memainkan peran yang lebih besar. Jepang telah meningkatkan investasi besar pada satelit militer, membangun jaringan komunikasi, navigasi, dan intelijen yang lebih tangguh. Perubahan ini bertujuan memastikan Jepang tetap mandiri, meski jaringan komunikasi global terganggu saat konflik. Semua upaya ini bergantung pada aliansi. Kemitraan Amerika Serikat-Jepang tetap inti strategi Jepang, namun Tokyo juga memperkuat kerjasama dengan Australia, Korea Selatan, India, dan Filipina. Kemitraan ini mencakup latihan militer, berbagi intelijen, kerjasama teknologi, dan perjanjian yang memungkinkan pasukan untuk mengakses pangkalan satu sama lain selama keadaan darurat. Bersama-sama, mereka membentuk jaringan keamanan yang terus berkembang yang dimaksudkan untuk menghadapi tekanan gabungan dari Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Jadwal peningkatan Jepang berlangsung hingga pertengahan 2030-an dan tahun 2035. Jet tempur baru dan pencegat hipersonik diprediksi meningkatkan pertahanan Jepang ke level yang belum pernah ada. Di dalam negeri, suasananya beragam. Banyak orang, terutama generasi muda, percaya bahwa sudah saatnya Jepang bertanggung jawab atas keamanannya sendiri. Mereka melihat dunia makin tidak stabil dan merasa negara harus siap. Namun generasi tua yang tumbuh dengan kisah Perang Dunia II merasa tidak nyaman. Mereka ingat apa yang pernah dibawa militerisasi, kehancuran, kehilangan, dan penderitaan. Namun arah politik sudah ditetapkan. Kebijakan pertahanan Jepang berubah cepat. Pemerintah menaikkan anggaran, memperbaiki pengaturan, dan meningkatkan latihan. Pasukan bela diri makin kuat. Dan negara ini bersiap menghadapi ancaman. Apa yang dibangun Jepang bukan solusi sementara. Sistem pertahanan ini berlapis dan jangka panjang. Dirancang menghadapi peperangan modern seperti serangan rudal, siber, hingga operasi angkatan laut jarak jauh. Tujuannya agar Jepang cukup kuat, sehingga tak ada negara atau gabungan negara tetangga yang bisa mengintimidasi atau memojokkannya. Inilah jawaban Jepang untuk dunia. Jepang melihat dunia baru di mana perdamaian harus dijaga dengan persiapan, bukan sekadar harapan.